dari awal tuh harus tauhid dulu kan ya. Itulah banyak yang salah ngambil jurusan gitu. Harusnya tapi nggak tahu mungkin karena hidayah juga ya. Iya. Anaknya yang lain-lain mah ya saroleh. Ibunya juga sampai sekarang udah 85 tiap harinya ngaji ke mana. Iya. Ibunya. Subhanallah. Ujian ini berat itu nih. Yang bungsu. Biasanya sok aya kapangaruhan ku Pengaruh lingkungan. Istri nah kitu eta gaduh istri teh. Ya anaknya dibawa juga. Enggak, orang Islam. Istrina Islam. Iya, dianya masuk ke Kristen. Jadi istrina putrana ge lobat eta we Kristen. Ya iya. Nah, lebih pada menariknya berarti murtad ya. Murtad. Makanya kakaknya teh manglebarkeun cenah. Kalau saya belum Ini 2 lembar Ibu ya. Yang belakang ini doa kamilin. Ini bagusnya Ibu baca tiap malam sekali. Pada masjid kan aku muroki ya. Ini doa bagus Bu, doa kamilin itu Bu, nanti kita bahas ya. Sekarang kita ke depan dulu Bu. Bacana pamitos tepaan maghrib gitu. Pokoknya wong ieu lah memeh kulam Ibu baca sakalinya. Hebat buat doa teh. Kita ke pikir dulu nih. Syarat sholat ini saya ringkas ya. Kan kalau di kitab berapa halaman ya? Di halaman 7 sampai halaman 16. Jadi di sini nggak ditulis Arabnya Uni ya. Langsung aja terjemahan. Syarat sholat ada 12. Pertama apa? suci pakaian, Badan dan tempat. Iya. Suci tina najis. Najis itu termasuk arak ya. Lalu ciki, kotoran manusia ya. Kotoran hewan. Gede, nanah, kuta, anjing, babi, anak anjing atau tong ningali kabeh. Ini ngurus anjing sampaikan sabaraha. Bangke, tahu bangke Uni? ya. Bangkai. Ayam yang udah mati bangkai. Ya. Boh buluna, kukuna, dagingna, jeung tulangna. Kecuali ya mayit itu mah suci. Ya. Jeung simet. Tah simet oge suci. Jeung lauk cai. Hewan anu dipencit Heula ya. Nu halal di tuangna. Tah eta mah suci, teu najis. Nya. Nah, najis itu begini Bu, dijelaskan di sini itu maksudnya jangan sampai ketika kita sholat membawa najis itu ya. Bisa aja kena pakaian, artinya pakaiannya harus dicuci dulu atau jangan dipakai lah ya. Mengganti dengan yang suci. Jadi bahasanya di ibadah itu suci, bukan bersih. Ya, suci. Bisa aja kotor ya, kena tanah tapi suci, itu enggak ada najis maksudnya. Ya. Nah, bisa aja bersih tapi malah kena najis. Bisa aja kan enggak kena kotoran. Maksudnya enggak kena tanah gitu, enggak kena debu, tapi kena pipisan air kencing bayi misalnya terus kering misalnya kan. Jadi kan enggak kelihatan. Itu mungkin bersih tapi kan tidak suci. Ya, dalam Islam itu patokannya suci, Bu ya. Harus suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis ini ya. Nggak mungkin semuanya sih, tapi disebutkan itu biar kita tahu lah ya. Salah satunya mana yang mungkin, dan saya pikir untuk sekarang di kita ya di kota udah jauh nih ya. Nah, Ibu ya, jeung najis teh alhamdulillah jauh gitulah nya. Jadi orang teh sholat teh aman gitu. Kecuali yang punya bayi ya. Bayi juga sekarang kan kayak pampers ya Bu ya. Jadi nggak perlu dicuci kan langsung dibuang pampers. Alhamdulillah ya, paham ya. Kalau ini Ustaz, maaf, kalau keringat gimana? Keringat nggak najis keringat. Najis. Enggak. Misalnya udah agak keringetan tapi langsung sholat. Ya mungkin kotor ya, pada kita nggak enak ya, tapi kan tidak termasuk najis. Iya, tidak termasuk najis. Kecuali air liur, nah itu kan itu dari dalam. Kalau misalnya kena baju jadi harus dicuci. Cuci aja kan ya. barang termasuk barang yang kotor ya. Walaupun nggak najis. Kedua. Nah, cuci pakaian, badan dan tempat sholat ini merupakan syarat. Ingat Bu ya, syarat itu harus tersedia. Sebelum, sedang, dan setelah selesai ibadah. Jadi manjang syarat itu, kewajiban yang manjang. Kan ada syarat, ada rukun, ada fardu. Semuanya ini kewajiban nih. Semuanya juga wajib. Cuma namanya beda-beda karena fungsinya beda-beda. Kalau syarat kan harus tersedia. Ya. Kayak ini niat saum, itu kan jadi syarat. Makanya dilaksanakannya sebelum pekerjaan, sebelum saum. Beda dengan niat di sholat Bu. Niat di sholat mah rukun, sehingga harus bareng. Bareng ya. Iya, ada bareng dengan takbiratul ihram. Iya.
niat itu di dalam pelaksanaan sholat, kalau dalam sholat ya, karena rukun masuknya, bagian dari sholat gitu. Tapi kalau nih tabiat, niat saum itu mah bukan bagian dari saumnya, dia merupakan syarat, jadi harus ada. Nah, misalnya maghrib nih, dari maghrib sampai sebelum imsak itu waktu buat niat, Bu. Nanti mah Bu, ayeuna ngomong ada maghribnya, ibu teh niat ya untuk puasa besok udah bisa. Dan di TV sok itu geuning tos ada Iya. ya. Setidaknya lah sebelum imsak kita udah niat. Misalnya lupa nih, ini nggak niat nih. Pas udah siang, tadi teh sahur nggak lupa ente niat. Nah itu wajib imsak. Imsak itu ini kayak orang puasa, tidak makan minum tapi bukan puasa gitu. Dan puasa yang dia tinggal niatnya itu harus dikodo nanti. Jadi Berat, Bu, ya. Iya, tapi pas dia masih kedah puasa. iya, jika Tapi nu puasa. tetap harus puasa. Iya, Puasa, harus puasa. menahan diri, tidak boleh makan minum. Itu seolah-olah. Diganti. Makanya saya selalu ingatkan ini di rumah kan anak, walaupun mereka niat ya. Awas, yang belum niat jangan lupa. Selalu saya ingatkan tiap malam. Itu bosan kita itu nih, karena takut kan khawatir bisa mereka lupa. Ya, kita juga gimana ya tanggung jawab. Saya mah suka diulang lagi we pas. Enggak apa-apa, silakan bagus. Pas Itu mau rek subuhnya tuang teh, ya, sok mohon eta. maaf. Iya, dan nu jadi mah nu hiji tetap. Iya. Jadi nawa itu sama Di gua sini ini itu yang ya. wajibnya ya. Iya. Nawa itu sama gua di saya niat berpuasa untuk esok hari. Kan ada ibadah seharian ya, untuk memenuhi keparduan bulan Ramadan tahun ini, itu wajibnya. Nah itu sama gua din ada ibadah sehari Ramadana hadisanati. Udah kalau iman wati sabar itu mah sunah. Nu wajibna eta nawa itu sama gua din ada ibadah seharian Ramadana hadisanati. Nah itu. Saya berniat puasa untuk esok hari karena memenuhi keparduan bulan Ramadan tahun ini. Sehingga wajib tajid, nyebutnya tetap syarat. Hari aki abdi mah kapungkur kieu nya eta nawa itu semoga dengan ieu di niat abdi puasa poe isuk di bulan Ramadan padu kenal Allah Ta'ala. Iya, diterjemahkan ya kawan. Indonesia. Bagus. Di Sunda. Ya, eta nu wajib nama. Jadi kumplit. Da orang Sunda. Saya mah. Bulan tahun. Lamun sahur teh ngariung pan kitu aki anu ngadoana. Ya, bagus. Tapi apa nepi ka ayeuna keur alit mah. Kan kebiasaan teh ya, Bu ya. Ya, gitulah kita juga. Misalnya ibu nih di rumah nggak nyuruh anak-anak sholat, tapi ibu rajin ya, rajin duha, rajin tahajud. Suatu anak tuh bakal tahu, suatu mereka akan mencontoh gitu. Tapi ada nyuruh kata raya di mana. Hai orang sarewae mah, rek mah budak sholat, bisa malikan budak kayak namanya. Bapak minta sholat, mereka teh sholat, cina udah nggak bisa ngomong gitu. Nyuruh. Yang bapaknya teman bapaknya kan dia cerita di kantor. Oh, cenah anak teh. Namun bapak kencan banget tidur deui aja. Oh, Pak kencan sahur cenah. Astagfirullahaladzim. Eta mah seserian dengar teh. Bener, jadi emang orang tua teh contoh. Ya betul. Nggak akan jauh lah orang tua itu. Kalau orang tuanya nyadar, nyantri, pasti anak-anaknya mau jauh gitu ya. Tapi kalau orang tuanya nakal lah, wah budak nabi gitu kan. Cuma anak itu pasti nggak ngomong, walaupun nggak setuju sama perilaku orang tuanya ya, diam aja pasti. Tapi kan dia punya contoh buruk ya, Bu ya. Punya contoh buruk itu masalahnya. Jadi syarat sholat itu ada 12 ya. Yang pertama harus suci pakaian, badan dan tempat sholat. Kalau tempat sholat itu ini sajadahnya itulah. Walaupun nggak ada sajadah ya untuk sholat kita. Misalnya sholat di lapang nih, ini tempat sholat kita nggak ada najis, di sini ada teh kotok misalnya, tetap sah. Nggak di sini teh kotornya kan? Ya misalnya. Malu kan sholat di lapang, ini ya. Sholat di lapang, nu beberesin teh apik gitu, anu kalewat. Kalau sholat bau. Abi mah mata pilih di tengah we. Saya mah kaluhur. Atau ini nih lagi sholat ya, ada japatnya lewat. Misalnya di atas kan, nah itu kan kena najis, batal sholatnya. Kagenya kedah ieu. Iya, wayana gantos heula baju gitu kan. Lah najis ya kan. Tapi kalau kering sama kering, nah misalnya teh kotor teh garing nyebadahnya. Cukurannya garing kan, tiba-tiba ada angin. Nempel ya. Ya ada angin, muntah mah kebawa angin karena baju. Orang dikebutkan langsungnya raradi teh naon eta mah. Da garing pada garing. Jadi bisa wae najisna baseuh pakaian kering ya, itu jadi masalah. Atau pakaian basah
najis kering, tetap itu jadi masalah. Baiknya. Ya kalau kering pada kering dulunya nggak masalah itu, asal segera dikibaskan gitu ya. Itu yang pertama ya, suci pakaian badan dan tempat sholat dari najis. Najisnya udah disebutin ya, udah saya ajarin nih ya. Kedua, suci kusabab wudu atau keganti wudu, nyata tayamum. Jadi yang kedua itu suci disebabkan oleh wudu atau adus ya, mandi besar ya. Kalau misalnya yang haid nih udah beres haid, segera mandi. Ya udah, misalnya begini nih, si perempuan tuh haid, bu ya, haid nih, kemudian masuk duhur, ya masih haid, pas mau asar, itu berhenti haidnya. Langsung mandi. Ceritanya berhenti dulu, belum mandi ya, mau cari air ya. Begitu berhenti, dari waktu berhenti sampai ke adzan asar itu cukup untuk mengucapkan Allahu Akbar misalnya. Nah itu dia wajib mengkodok sholat duhur itu. Gitu. Ini tugas ibu nih ngajarin anak ceweknya. Ya, jadi dilihat dari mulai keluar haid sama berhentinya dihubungkan dengan sholat gitu namanya sholat. Misalnya nih udah masuk waktu duhur belum haid dia kan, pas mau asar nih ya, haid dia belum sholat. Nah sholat dulu itu wajib dia kodok nantinya. Yang mananya tuh? Yang asalnya. Kan dia belum asar kan nih di waktu duhur, dia belum mens ya, belum sholat lagi. Oh si waktu duhur. Kemudian pas mau asar men. Dan dia belum sholat duhur. Iya. Nah, duhur itu wajib dikodok nanti. Kalau udah bersih. Kalau udah masuk waktu, iya dia belum sholat kan, keburu datang mens. Jadi antara keluar dan berhenti itu kalau mens. Kodok itu waktunya kapan? Kapan aja? Misalnya kodok luhur, kodok sholat zuhur, Ya. sesudah sholat duha, Ya. ada masalah. Boleh. Yang penting niatnya. Yang Saya penting mengkodok- dilaksanakan. Iya, saya mengkodok sholat. Tidak niatan aja. Jadi kodok itu gini, uni ya. Nah, kodok Kodok itu istilah. istilah doang. Kalau uni melaksanakan sholat pada waktunya disebut sholat ada, istilah agama. Uni sholat duhur pada waktu sebelum asar, ya. Udah masuk waktu duhur belum asar, uni sholat di situ. Mau di jam 1, jam 2, jam 3, sekarang jam 4 misalnya ya. Nah sebelum 3:30 sebelum asar nih, uni sholat, itu sholat ada namanya. Mau di awal waktu, di tengah, di akhir belum kelewat tapi sholat ada. Iya. Nah ketika ini nggak dilaksanakan kan ada kewajiban membayar, bayar utang, itu namanya kodok. Bayar utang mah kapan aja kalau udah ada. Ya. Kecuali dia udah janji kan, nah udah janji nih tanggal sekian saya mau bayar utang, nah itu mah harus tepat waktu. PT guys tepat waktu, wae duitnya harus minta maaf. Ampun. Sesadu we. Iya. Ayah. Berat ibu ya masalah gitu. Nah kalau kodok ini kapan pun. Ya. Kan ada yang tidak boleh sholat, itu sholat sunat mutlak. Iya. Itu tidak boleh setelah sholat subuh, tidak boleh sholat sunat mutlak. Pas matahari bijil tidak boleh, pas matahari tengah nggak boleh, 3 ya. Pas udah asar nggak boleh, pas matahari tenggelam, 5 waktu itu Yang enggak boleh. dilarang sholat sunat mutlak. Mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunat aja, nggak ada niat apa-apa gitu, karena kita lagi happy, rek sholatnya sholat sunat we, itu sholat sunat mutlak namanya. Hari Kalau- sholat misalkan duhur jadi jantan 2 kali gitu, no kode sekali aja sekali. Boleh, mangga. Dan mungkin kita dulu pernah ketinggalan sholatnya, Iya, Brenda. Tapi Ganti di sekarang. YouTube mah gini Pak, naon ketinggalan kapungkur sana sebelum beres saum sana sholat 2 rakaat naon. Itu kan. Eta cek bedah naon. Itu Tapi kita di Brenda. Ya, jadi itu bahaya gerang kayak gerang. Nya, kadang abdi pernah nguping cukup ku sholat 2 rakaat cenah. surat Mengganti yang lama. Keliru. bacana 15. Keliru eta mah kade aliran sesat. Capek tuh orang yang tengah tadi sholatnya. jadi niatnya apa itu? Kenapa? Kodok tadi niatnya gimana? Nah, ini enggak berubah. Kodok. Usolli farduhri arba rakaatin. Musabbilal Ka'bah Allahu Akbar, enggak berubah. Oh, maksudnya Orang misalnya nggak pakai kodok gitu. Enggak apa-apa. Oh. Pakai kodok boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kan gini nih. Kalau sholat pada waktu sholat ada, sholat di luar waktunya kodok gitu. Istilah kodok. Istilah aja. Jadi misalnya kita ingat dulu mungkin zuhur ketinggalan, Ya. niatnya zuhur lagi.
Iya. Duhur lagi. Di luhur lagi boleh, di maghrib boleh, boleh. Kapan kan? Oh, Nggak namanya nggak ganti kan? waktunya tidak Iya. ada batas. Kan kata Nabi, mana sia solatan, ya, mana sia solatan fal yusoliha idza dzakara. Ada hadisnya itu. Barang siapa yang lupa sholat, ini yang lupa nih, bukan sengaja. Apalagi yang sengaja gitu. Ini yang lupa karena kesibukan lupa sholat, ya keburu kelewat, jadi can duhur gitunya. Tapi itu kan lupa. Fal yusoliha idza dzakara kata Nabi. Maka segera sholat ketika dia sudah ingat. Iya. Ingat tadi belum duhur ya, udah masuk sekarang buru-buru wudu sholat. Nah itu maksudnya. Ganti kodo. Nah, ini kodo nih. Ini kodo. Iya. Ya, ngeganti sholat. Sehingga waktu kodo itu kapan aja. Enggak mesti duhur harus di waktu duhur lagi enggak. Tapi duhur di waktu duhur boleh. Kalau kasar boleh. Kitunya nu wajib bulan nu eta. Mangga. Kodona. Iya. Tapi lihat waktu kalau misalnya ada oge ya rek habis orang tehnya eta mah ada payunkeun. Nah, baru kodo setelah itu kan kodo mau bisa kapan aja. Yang kadang nu dulu kan sholat. Nah itu bisi yang dulu pernah kita nggak sholat uni ya. Iya, betul. Nah gitu ngamalam aja sebelum tidur nih. Iya, dia juga. Gimana kalau misalnya kita banyak kodo ya terlewati terlampaui kodonya nggak apa-apa jadi hukumin sholat sunat dapat pahala gitu nggak rugi. Memaklumi. Jadi yang kedua syarat sholat itu suci kusabab wudu atau adus atau ganti tina wudu sareng adus nyata tayamum nih mau adus nggak ada air gimana harus dicari dulu. Kalau udah nggak nemuin air baru boleh tayamum. Jangan begini nggak nyari dulu rek tayamum nggak sah itu. Harus yakin kan di Al-Quran disebutkan palam tajidumaan di Al-Quran kan. Kalau engkau tidak menemukan air artinya nyari dulu. Ya. Masih ingat cara tayamum boys? Cek boys. Ini Bu ya. Ini misalnya tanah kering ya. Harus dipukul kan bidorbi. Nah gitu. Ke muka dulu, misalnya pakai sebelah. Jadi kalau muka dengan satu tangannya dibagi dua ya. Tangan yang ini sebelah ke sini itu untuk muka kiri. Nah, ya, yang ini untuk muka kanan. Kalau dengan satu tangan ya. Kalau dua gimana? Kalau dua gini. Dari atas dulu. Ini senternya nih, hidung di sini nempel. Oh, ini Ya, tapi tangan kanan dulu nih untuk muka kiri. Untuk muka kiri. Oh, ini berarti ke sini. Kemudian kalau dengan dua tangan, lebih enak dua tangan. Nah setelah itu kan tangan ya, ini dari tadi di sini nih mukulnya. Sekarang jangan itu kan bekas namanya. Mustamar sebelah sini misalnya. Ya. Ini setengah nih, dibagi dua. Udah gitu. Sekali doang ya Ustaz? Ya sekali. Nggak usah harus 3 kali Nggak kayak usah. kita wudhu ya. Kumaha cenah anu kudu adus apa guling-guling. Enggak tetap aja kayak tadi. Manjing naon. Ya, yang kedua masuk waktu manjing teh. Ya. Syarat sholat teh harus sudah masuk waktu. Kalau belum waktunya jadi harus diulang. Ini kerjaan di rumah saya ini ya. Iya. Istri saya itu biasa keluarin dulu kalau sholat gitu ya. Setelah adzan tuh nggak lama lah gitu. Ya kan udah kebiasaan kita biarin aja. Nah suatu saat mungkin itu perasaan tuh udah wudu kan. Asal duhur, tapi belum mendengarkan kita itu ya. Dia sholat duhur. Nah, kita jadi lucu ya. Udah beres ya baru salam. Ngomong ada. Ketawa semua di rumah. Saya senang juga jadi contoh buat kajian kayak gini ya. Jadi ulang lagi. Ulang gitu kan tadi nggak sah kan belum masuk waktu ini kan syarat. Syarat itu mau nih harus penuhi semuanya nih. Ini 12-nya harus. Nggak boleh. Kalau salah satu nggak ada, wajib diulang. Ini ya. Minimal denger Allahu Akbar gitu ya. Nggak harus habis. Enggak apa. Enggak. Nggak harus. Tapi kan kalau yang cepat ya menurut kitab ya menurut ulama itu. Gini, setelah adzan beres. Iya. Tapi matos komat langsung. Ya, Iya. ya bagus. Setelah adzan beres, kita ke jamban. Iya. Mau wudu, mau wani silahkan. Kemudian kan ganti baju. Kemudian sholat sunat. Itu yang tercepat. Ada 15 menit nanti kan ini. Iya. 10 atau 15 menit lah. Setelah adzan 10 atau 15 menit setelah adzan sholat itu paling cepat menurut ukuran ulama. Beda dengan ukuran kita kan, ukuran kita mah cepatnya beres adzan langsung sholat. Ya, Kali pas adan Allahu Akbar sholat teh direk angkat. tenan naon? Kan udah masuk waktu. Udah masuk. Masalahnya mah mancing waktu nalin adananya. Kan ada tuh begitu tak masuk waktu langsung adan gitu kan. Iya. Kadang adan masa bisa 15 menit atuh.
nya anu alus mah adana kieu deui haleuangkeun kalau 5 menit. Nah kita udah tahu masuk tapi harus yakin bu anaknya di itu ada dia ada teh yakin itu mah di itu ada nungkul jadi acan nya kan pernah bu ada jam 10 malam ada datang kabeh masyarakat nah teu lieur cenah jam 10 ada hari tadi Isa cenah teu datang eta meureun kabogohannya aya lidir ya bu kita awas ada Isa teu datang ada jam 10 ada datang Jadi maksudnya naon eta teh bisa. Ngahajang. jok eta Ngaheureyan. heureyan nya cuma mata jam 10 geus adan gelon teu cenah kitu di ontro bu carekan jam 1 kali keadaan Ari Abi tadi dang geus salat tapi nah adan deui jam 1 deui bae kan deui salat teu ada itu kadang-kadang ada orang tuh apa lupa atau gimana ya suka lebih awal adannya itu pernah terjadi emang di masjid jadi anak teh beres langsung eureun jam napaeh meureunna itu bu anak teh beres langsung eureun anu nyarekan can waktuna getal teuing jadi yang ketiga harus masuk waktu. Kalau sholat sebelum waktunya tidak sah. Tapi kalau masuk waktu mah sah itu mah ya. Yang keempat menutupi aurat. Nah ini tentang ini apa? Dulu ya waktu saya kecil ibu saya tuh pakai mukena itu yang ada tangannya. Sekarang nih modelnya kan nggak begitu ya. Langsung aja bu. Jadi begitu ngangkatnya kelihatan. Sehingga ya tangan bajunya nah makanya disiasati ya kalau ibu-ibu kalau pakai mukena demikian pakai baju panjang tangan panjang jadi ketika kita ngangkat walaupun kelihatan tangan tapi tertutup oleh ya kalau orang nggak tahu kan kelihatan bu iya nak kelihatan nah si mukena teh keangkat ya nggak ada tangannya mukena kemudian nih kalau mukena itu nggak ada tangannya ya pas rukus itu ketarik. Jadi kita harus mendesain mukena hingga tidak terjadi kelihatan aurat. Iya. Kamu mau itu pasangin kenceng, ngapung. Nah itu kan. Kau sholat natis bunyi. Tapi kan hari di masjid angin lewat. Muslimnya Berada. Arifis ayeuna mah mukena kan. Tuh kan. Ustaz paling aman. Beberhibar. Baju yang buat sholat suka yang mukena lagi dipakai untuk 3 hari. Ya. Tiap mau sholat pakai itu. Iya. Gitu. Nah ibu kalau nggak hardang mahnya wadah gitu pakai celana panjang ya. Pakai baju tangan panjang baru pakai ke mukena tapi kan hardang muridnya. Iya. Kalau nggak hardang gitu daripada pas ngangkat tangan Allah itu kelihatan itu udah si mukena keangkat kan sakit mukena kan sampai handap deh. Nya da kahandap nama eta teh anu biasanya. Kalau nggak gebay nah kehandap kan dekat tinggali ya sama. Bang nama nama nu Arifis jadi ku angin Ku angin. teh langsung Ngapung. Jadi bu dari segi desain kita lebih Mendingan menyukai dulu ya? yang dulu ada tangannya si mukena teh. Ieu nan ditutup jadi ieu teh. Nggak apa bu itu mah nggak ditutup juga di sholat mah Apa-apa. nggak ada sampai sini aja nih. Perempuan juga telapak tangan itu depan belakang itu nggak aurat sama muka harus terbuka itu mah. Pergelangan tangannya sampai Dari sini ke sini nggak apa-apa. Justru kalau ditutup nanti pas justru nggak sempurna terhalang gitu. udah bikin deh nu kitunya. Iya bu, ibu bikin inspirasi lagi Bikinnya mana? tuh agak Desain lah. longgar ya. Iya. Iya, longgar. Longgar sama hadang bu. Kemarin saya mau sholat di Senkap ya, yang kayak gitu. Nah, iya nanti jadi kadieu. Ya katarik ya. Terjadi lah saya teh nyari tempat lain. Untung ini panjang ya bajunya. Berarti kalau beli mukena dites dulu ya. Iya, kalau beli. Tapi memang sekarang banyak yang kecil. ini Kadang kan ada yang produk tidak ada tapi dia nggak ukurannya ngerti cara sholat tuh ya. Bikin ya, tapi nggak disesuaikan dengan aturan. Ayeuna mah asal jarang. Itu mah kayaknya yang makainya harus orang yang pendek. Soalnya makannya Ayeuna mah jarang Resletingnya. jarang kayak gitu. Berarti ini mukanya juga harus ada ukurannya ya XL, S misalnya. Iya, Tergantung orangnya kan. Jadi jangan sampai membuka aurat gitu karena ketarik ya. Cobalah itu mau tugas ibu ya. Dipikirkan gitu gimana bisa ngasih usulan ke tukang bikin mukena ayo gaduh putra kan. Ya ibu, lamun modifikasi itu bagus bu di pasaran belum ada laku bu. Apaan teu kasiwer. Banyak eta. Jabaj ngasuh ayeuna mah ku anu ngaraput ge ditolakan. Iya. Cerita paratu duit ari geus kumaha. Ya. Ya ini obrolan kita aja ya. Jadi mukena itu kan
harus bisa menyesuaikan diri lah ya dengan aturan gitu aja. Jangan sampai ketika eta gini sok aya nu ipis dina berukat eta jadi iya kan tidak boleh kelihatan warna kulit itu Bu, nya nggak boleh, harus menutupi bentuk dan warna kulit si mukena itu. Rajin katutupan tikating kulitnya nggak bentuk. Jika ucing sholat bukan mah segala ngararetatnya. bukan mah di mukena teh bodas we nya ari ayeuna variasinya. Yang keempat, menutupi aurat ya. Kalau laki-laki antara udel dengan oh ya itu minimalnya ya. Kalau perempuan sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ya, depan belakang telapak tangan tuh ya nggak tertutup nggak apa-apa. Yang kelima, nah ini banyak masalah nih di masjid nih, madhab kiblat. Itu al-musyawarah ya, saya lihat tuh kurang Masih sedikit. lurus ya? Dikit ya? Kalau imamnya memang miring, ya saya juga dulu sering imaman di situ ya. Miring dikit imamnya mah. Harusnya. Nah, kalau itu al-barokah boys terus dimiringkan sama si mukenanya. sajadah nate apa karpet. Udah bagus. Tinggal itu alamana parah pisan alamana mah. Kirang pisan karena salat nih Bu. Mereka mau tahu mau sengaja ya. Soalnya enggak sah. Karena tidak menghadap kiblat. Itu main kiblat ya. Kan Bapak terus kali itu. Ya, tapi abis jangan sempat madong. Tapi kalau ustadznya mah agak miring. Miring juga ya. Tapi kalau makmum enggak lurus. Nah itu masalahnya. Jadi ke kanan dikit ya. Iya. Ya di rumah juga ada miring ke kanan dikit enggak Iya. lurus. Sekarang kan ada itu di HP. HP ya. Itu aplikasinya di download lah. Namanya apa ya? Ari di rumah Pinder kiblat. bisanya dietakan mun di masjid kan Ya, orang otomatis miring ari batu tanya. Tapi di masjid mah kena musyawarah. Si bapak wajah mata kena musyawarah. Iya kumaha sabarna kiblat teh disepakati oh iya. Nah, itu baru beres. Lamun teh kitu tetap ada orang yang suka protes gitu kan jadi nggak enak. Saya juga sebenarnya sedang mengusahakan ya dengan Pak Upen kan dari musyawarah. Ibu Upen orang musyawarah lah. Kiblat itu gimana? Kalau di itu di bawah itu yang dekat Pak Ustaz. Al-Hidayah mah. Saya mah nggak ke sana. Saya mah kalau nggak ke Barokah, ke Alamanah atau ke Musyawarah 3 atau ke pesantren. Paling jauh ke pesantren gitu. Kayak taraweh kan gitu, udah pesantren aja lah. Soalnya di pesantren kan konsisten 23 ya. Kalau di al-musyawarah kadang mun aya tamu sok jadi 11 teu ngarti abdi mah nya jadi nggak enak. Mun aya tamu ti ditu nya ambil uang zakat nih Bu. Sok jadi 11. Aduh jadi teu nyaman gitu. Di sini mah 23 terus. Ya, bagus. Karena yang disepakati emang 23. Jadi sebenarnya yang mengembalikan ke 8 itu salah sebenarnya. Kan tidak mentaati ulil amri. Kan yang merancang 23 itu Sayyidina Umar sewaktu jadi khalifah beliau itu. Dan waktu itu semua sahabat nggak ada yang komplain, berarti ijma namanya, ijma ummah. Jadi yang benar itu. Yang tidak 23 malah keliru. Di Madinah aja malah ditambah jadi 39. Ini? Iya, bukannya dikurangi. Di kita malah dikurangi, aneh kan? Jadi kita mah sholatnya karena hawa nafsu. 39 teh berarti jadi si tahajudnya tuh jadi 30. Jadi begini, Uni, kan di Madinah itu nggak ada tawaf. Nah, kalau di Mekah ketika istirahat ya kan tarawih teh istirahat 4 istirahat gitu kan. Mereka tawaf, beda nggak ada. Jadi ulama Madinah itu udah tambah aja ke sholat sunat gitu. Jadi di 23 ditambah 6. Nah, jadi 29. Entah 29, 39 dulu. Pokoknya lebih banyak lah. Bukan dikurangi. Ada di kita kan malah dikurangi. Nah, hawa nafsu teh mah ame teu bila teuy. di Masjid Demak mah wacana ge nu para ranjang. Masuk ini, Bu, YouTube ya. Soalnya cepet pisan eta mah ngarusak salat. Iya. Eta kumaha? Aduh. Dan tidak jampean aja. Urang oge sok Eta mah olahraga, Bu. Jeung aya ruku teh nu kitu pisan Pak Ustaz kan. Leutik. Henteu. Oh, kayak jurusan. Kan harusnya kieunya udah lurus gitu 45 derajat. Jadi katingal wae anu teu ngagaya ilmu mah. Nomor 5 nah ini ya, menghadap kiblat ya. Sekarang ada aplikasi ya, Ibu tolong download ya. Bisa suatu saat Ibu di luar kota. Nah, ya. Insyaallah Bu. Ya Bu, itu sudah saya buktikan Bu ya. Saya kan pakai juga tuh mesin pesantren yang punya ngepas pisan.
Terus waktu saya ke Purwakarta ada Masjid Agung di situ ngepas juga gitu ya. Jadi kalau kurang dikit kan namanya jauh itu berapa 8.000 kilo nih dari sini ke Madinah itu ke Mekah itu. Jadi kalau misalnya tidak lurus sedikit aja ke sana mungkin jauh gitu. Jadi menghadap kiblat itu dengan dada ya, dengan jiwa raga gitu, ke arah Masjidil Haram ya kalau jauh ya. Kalau di Mekahnya kan ke arah Ka'bah langsung nih ya. Iya. Nah, ini mungkin Kita- pernah kita salat tuh gitu. membundar gini semua ke Ka'bah aja. Oh ini kan pengalaman. Tapi kalau yang di luar Mekah kan ya ke arah Mekah aja. Ke Mekah, iya. Yang keenam, yang sholatnya harus orang Muslim ya. Minta mah orang non Muslim getol sholat terjadi gitu. Sebab mereka harus Islam dulu ya. Sahaja. Ya nomor 7 sehat akalna. Tegelo. Lamun gelo mah teu wajib sholatnya. Atuh rek kumaha tegelo salat. Suci tina het mitos. Kadang ibu kalau orang sudah terbiasa sholat ya, kemudian linglung, dia pasti sholat. Walaupun mungkin nggak sampai waktunya ya, kadang kayak gitu karena udah kebiasaan. Kalau yang gilanya setengah-setengah itu gimana? Nah, Kadang ya, gila, kadang sadar, kadang Iya. enggak, itu gimana? ya waktu gilanya mungkin dia nggak sholat ya, tapi setelah sadar kodok jika ada sholat yang kelewat gitu kan. Tapi dia ingat enggak kan yang Misalnya gini, nih udah masuk waktu duhur ya, dia sehat, jam 1 jam 2 sehat, jam 3 mau masuk asar dia gila, nanti kan dia sembuh, nah dia harus kodok sholat duhurnya tadi, kan pas gilanya belum sholat duhur dia. Paham ya? Kayak dengan head itu. Iya, iya. Orang belum head nih, udah masuk waktu duhur belum head nih. Biasanya kan jam 1 duhur teh, ini jam 12 adzan misalnya. Kayak sholat jam 1 udah biasanya jam 1 kan. Setengah 1 keluar. Nah, dia kan nggak sempat sholat. Nanti kalau udah suci, sholat duhur itu diganti, dikodok. Aduh, Dibayar gitu. Bisa jadi kita ya dulunya. Nah, makanya Bahaya. Uni malam kalau ada waktu sebelum tidur sholat ngeganti nu mana lah yang dulu ya Allah. Nah, gitu. Kan udah ada niat gitu. Ketinggalan ya banyak. Dan urang teh gaduh budak Iya, nya gitu. gitu tas ngalahirkeun. Nah, moal mungkin sempurna orang teh teu lewat sholat itu mungkinnya. Iya. Sakumaha getol oge nya pasti ada kalewat. Nah, ku lupa, ku tidur kan. Iya, benar. Nah, ku sibuk. Nah, gitu. Ayeuna ge ta Isa sok rada tinggalin wae abi mah matak sok tengah huni teh. Enggal we korejat kaca ai di can Isa. Kedelapan, suci dari head, nipas, atau wiladah ya, melahirkan ya, dalam melahirkan. Yang kesembilan, naikatkan fardu karena sholat, fardu. Nah ini pentingnya ngaji itu. Dalam sholat itu mana sih yang fardu? Nah itu kan. Apakah semua bacaannya fardu? Enggak. Nu fardu dalam sholat itu bacaannya hanya 5. Pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah ngucapkan itu fardu wajib. Kumaha kita tina berdiri karena ruku ngucapkan takbir eta mah sunat. Sunah ya. Sunat hayat namanya. Sunat hayat. Takbir deui, sunat deui eta ge. Nu fardu nama sakali takbir teh nu awal unggul takbiratul ihram. Eta fardu wajib. Yang diucap rukun qoliyah namanya, Bu. Yang kedua Fatihah. Fatihah. Rukun qoliyah. Setelah Fatihah baca surat itu sunat hayat. Henteu oge teu naon. Ieu na nu kudu nu Fatihahna. Kemudian tasahud akhir nu wajib teh nya dina salat terakhir ibu cari at-tahiyat eta wajib nya. Ketiga, keempat baca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kelima salam ke kanan itu wajibnya. Assalamualaikum. Selesai. Rukun qoliyah. Berarti macam orang belajar salat nih belum hafal. Nu iya we hafalkeun mah. Nu opatnya takbiratul ihram, hafalkeun Fatihah, Iya. tasahud, shalawat, jeung salam selesai. Tasawuf awal akhir itu Iya. dua-duanya. Enggak, tasawuf akhir aja. Tas awal makan sunat abad itu mah. Kalau lupa bisa apa sujud sahwi. Sama dengan kunut. Sunat abad itu mah. Tasawuf awal mah. Nu wajibna tasawuf akhir nah eta wajib teh rukun qoliyah teh. Nah, kalau kita udah tahu itu yang wajib berarti selain itu Sunah. gitu we. Kumaha mun teh mah orang tuh salat karena dia enggak ngaji ditekadkeun sunat baca Fatihah teh batal salatna langsung. Reknya ngerti rek henteu eta mah karena bodoh apalagi karena bodoh. Ku bodoh nagi doraka dobalnya salatna salah doraka bodoh nagi doraka dobal dosana teh kadenya enggak ada keistimewaan dari orang bodoh gitu ngeri ya nya dalam agama mah itu berarti orang tua Bu perlu ngadidik anak nih nya minimalnya tauhidna tuh kan Iya.
fikih eta minimalna lah. Kesembilan, oh udah barusan ya. Naikatkeun fardu kana salat anu fardu. Kasapuluh ulah naikatkeun sunat karena anu rukun. Berarti dia Fatihah dikira sunat gitu. Langsung batal salatnya dia kalau meyakini begitu. Mending keneh anu sunat ditekeun fardu. Nya teu masalah eta mah tetep jadi sunat gitu. Tapi nu fardu ditekeun sunat mah batal salatnya. Jadi yang 12 syarat ini kalau salah satunya tidak terpenuhi, salat diulang. Diulang dengan benar. Nah, itu beratnya Bu. Orang yang udah enggak tahu dia dua salatnya salah, terus harus mengulang lagi dengan yang benar. Jadi tetap ngaji dulu akhirnya, ya. Lebih baik udah ngaji dulu lah, tong ka salat gitu sebenarnya mah cek ekstrim nama punya. Namun mungkin itu salat mah nya tetap dah belajar lagi kita minta mah ya belajar. Terus waktu duhur nanti belajar salat. Sejam ge beres atuh. Rukun salat mah nya syarat salat beres tuh. Langsung praktek kan. Jadi paling wajib ngaji. Baru amal gitu kan. Karena amal tanpa ilmu mardud. Sepakat ulama itu. Setiap orang beramal tidak dengan ilmu langsung dia tolak. Malaikat mau bisa ketipu Bu, tahu malaikat kalau kita nggak benar tuh tahu. Jadi sekarang kita hajar ini ya? dengan malaikat itu Bu ya, hajar dengan malaikat Bu ya. Jangan mentang-mentang nggak kelihatan. Itu malaikat paling apik gitu kan. Ke-11 ngajauhan pembatalan sholat lamun teu ngaji rek kumaha nya. Berarti harus tahu pembatalan teta. Sabab teu tahu lagi neraka. Ke-12 ngarti kana kaifiah pertingkah sholat. Jadi Bu, rukun sholatnya terbagi 3 Bu. Inanya aya rukun fi'liyah, rukun pekerjaan. Aya rukun qauliyah, rukun ucapan, ada rukun qalbiyah. Nah, rukun qalbiyah ini rukun hati cuma satu, itu niat. Istihdar teh ya Bu. Jadi nalika takbir kita menghadirkan usolli fardhu duhri. Nah, istihdar itu. Itu satu-satunya kewajiban hati itu dalam sholat. Rukun qauliyah mah aya 5 nya. Rukun qauliyah mah hiji niat unggul eta. Lamun teu ngaji rek kumaha pek salatna geura nya. Mata pantas ditolak oge gitu datang make ilmu teh. Tah Bu, rukun fi'liyah mah gampil punya. Berdiri. Kalau sholat fardu nih eta farduna. Terus ruku kedua, terus i'tidal ketilu. Terus sujud keempatnya. Kemudian duduk antara dua sujud kan. Nah, itu berurutan. Kemudian untuk ruku, i'tidal dan sujud ditambah dengan tumaninah. Jadi kalau ada yang mengatakan rukun salat itu 13, berarti tumaninahnya enggak dimasukkan, dihijikeun gitu ya. Tapi anu 18 eta mah dipisah. Tumaninah teh jeung ruku teh dipisah jadi 2 gitu. Karena di kitab itu begitu, ada yang 13 berarti dia tumaninahnya dihitung 1. Nah, tapi kalau ada yang 19 berarti tumaninahnya dihitung terpisah. Ustaz, kalau assalamualaikumnya tuh harus full. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi gini ya, tertibnya salam. Ketika kita akan salam, kita niat memberi salam ke orang yang di sebelah kiri dan di belakang. Ya. Assalamualaikum. Jadi 45 derajat aja. Nggak perlu sampai kemana? Ya. 45 derajat aja, tapi badan diam. Assalamualaikum. Tapi ya, ayo dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ikut ini. Dan si assalamualaikum tuh full atau assalamualaikum aja? Assalamualaikum aja, yang wajibnya itu. Oh, iya. Sampai ke mimnya. Kalau ditambah atau apa? Sunat. Oh, sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah. Nah, sampai warahmatullah ya. Yeah. Jangan wabarakatuh. Warahmatullah aja sunatnya. Karena kalau wabarakatuh itu di sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya jangan lengkap. Kalau di sholat kita mah minimalnya wajibnya assalamualaikum. Jadi kum teh pas malik. Assalamualaikum. Iya. Tapi badan diam. Ke kiri mah sunat. Tapi setelah menghadap ke depan baru assalamualaikum. Jadi kalau ke kanan kita niat mengucapkan salam atau mendoakan orang yang di sebelah kanan dan di belakang. Kalau salam ke kiri berarti ke apa? Ke depan dan ke sebelah kiri. Niatnya gitu. Jadi semua orang kita doakan Bu dalam salat itu ya? Dengan salam itu. Jadi sebenarnya agama yang memberi rahmat itu betul Islam. Ya, benar. Dalam salatnya kita mendoakan mereka kan. Kiri kanan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.